Jadi itu yang kita lihat, Bapak sekalian, yang kita lihat ya dalam hal ya. Kemudian kalau kita lihat di UMKM ya untuk pendirian PT Perorangan sebenarnya kan batas maksimal dikatakan adalah yang mikro ini adalah 1 M ya paling tinggi. Kemudian kalau yang kecil itu 1 M dengan sampai 5 M. Batasnya demikian ya, batasnya demikian. Ya. Kalau di sini di Peraturan Menteri PP 7 2001 tentang perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Nah, ini disebutkan mikro ini 1 M ya. Kemudian kecil itu sama ya, 1 M sampai 5 M ya, itu kecil. Kemudian yang besarnya ya, kalau tahunannya itu kalau sampai paling banyak 2 miliar ya. Kalau kecil itu paling banyak sampai 15 miliar. Kalau penjualan tahunannya ya. Nah, kalau di atas 5 miliar itu sudah menengah ya, menengah dan menengah ke atas ya. Ini yang kita sebut Bapak sekalian ya, peraturan-peraturan yang menjadi nanti bisa memiliki ya bahan materinya ya. Jadi ditegaskan Bapak sekalian ya, kita semua mengetahui apa syarat pendirian PT Perorangan ya, didirikan oleh warga negara 1 orang ya, minimal umurnya 17 tahun ya. Jumlah pemegang saham ya 1 orang ya. 1 orang tidak boleh lebih ya. Sedangkan si A tadi yang mendirikan PT Borang hanya boleh dalam 1 tahun 1 kali. Jadi kalau dia mendirikan PT lagi, maka dia hanya bisa mendirikan sekali setahun, tak boleh lebih. Itu pembatasannya ya. Berbeda dengan PT biasa ya, PT tertutup didirikan berkali-kali dengan direktur sama sampai saat ini ya tidak ada larangan, tidak ada ketentuan yang membatasi ya. Kalau apa yang perlu dipersiapkan ya untuk perorangan ya seperti biasa, Bapak sekalian mungkin sudah paham ya, NIK, NPWP ya. Kemudian biayanya cuma 50.000 ya, sangat murah. Makanya banyak jasa-jasa yang beredar di medsos, jasa PT Perorangan cuma ada 300.000 ya, 350. Saya mengamati media sosial itu sekarang karena saya lihat ini kok ya, nah, seperti itu fenomenanya pada hari ini ya. Kita ditindas oleh biro-biro jasa yang sangat terang-terangan ya. PT biasa itu sudah 3,5 juta atau 4 juta ya. Belum lagi kalau CV berapa ya, atau yayasan berapa, ini sudah banyak kita membiarkan hal ini ya, membiarkan. Untuk kode etik dia pekerjanya bukan di notaris, dia orang luar tapi dia mengambil. Jadi harusnya sudah turun tangan dan sudah harus ditertibkan sebenarnya. Tapi siapa yang menertibkan, kan itu pertanyaannya. Karena itu bukan di ranah. Kalau kode etik itu ada dia sebagai internal ya. Ini bukan pihak kita, dia orang luar, tapi dia bekerja sama dengan notaris mungkin ya. Kemudian prosedurnya seperti biasa mengecek, dilengkapi persyaratan, cek nama lengkap, dokumen terkait, cek nama perorangan ya, sudah pendaftaran ya. Ini kan kita untuk pengetahuan saja ya, Bu sekalian ya. Ini bukan tidak mungkin ya, kita notaris dimintai jasa di luar pekerjaan kita, wewenang kita, Pak notaris tolong bikinkan akses. Saya bayar berapapun. Ini mungkin minta tolong sama dengan kita membantu klien untuk membuatkan OSS-nya misalnya ya. Jadi boleh saja coba ya. Kemudian pengecekan, lengkapi ya, cek nama, kemudian pendaftaran ya. Kalau ada yang ini ya, tambahan-tambahan ya, cek nama. Tapi kalau PT Perorangan ini kalau ingin dibubarkan ya, mohonkan sendiri. Itu kalau sudah hapus ya, sudah hapus namanya di sistem ya, itu tidak bisa lagi dipesan nama yang sama baik untuk PT Perorangan maupun PT biasa. Ya. Walaupun database-nya hilang, terhapus di AHU, bukan berarti PT itu bisa kembali muncul. Ini beda dengan operator telepon ya. Kita misalkan memiliki kartu Halo saat kita tiba-tiba nggak melanjutkan ya. Kita mohon maaf ya menyebut operator telepon lah ya, kartu berlangganan lah ya, pasca bayar ya. Ya mohon maaf ya.
pasca bayar kita berlangganannya selesai, kita sudah lunasi dan kita tidak lagi. Kemudian kita kelupaan menghapus datanya, tersimpan di data kontak. Ya, mungkin di WA muncul ya namanya itu masih ada, kita mungkin nama nomor halo kita ya, namanya mungkin muncul itu di kontak. Tiba-tiba dilihat WA muncul lagi. Ya, ternyata nomor kita itu sudah dijual dan digunakan orang lain ya dengan kartu halo kartu pasca bayar yang sama oleh pihak lain, oleh operator ya, keluar dengan foto profil yang berbeda di WA-nya. Ini saya pernah mengalami dulu, saya sudah pernah dulu kartu ya dalam pasca bayar ya, masih saya simpan karena disimpan di daftar Google ya, nama-nama kontak di Google muncul, di HP yang sudah berganti pun muncul, di WA muncul, ini kan nomor saya lama karena ada namanya di situ ya, nama saya sama, nama saya yang lama ditulis ya pakai nomor gitu ya, ternyata masih dijual lagi. Kalau PT ini tidak ya, akses berakhir bubar, nggak bisa lagi pesan jadi PT. Jadi database-nya itu satu dengan PT biasa dengan PT perorangan ya. PT biasa itu jelas ya bisa lagi dipesan. PT perorangan ke PT biasa juga tidak bisa kalau dia bubar, kalau sudah hapus ya. Nah, itu perbedaannya, Siapa yang dapat mendaftarkan permohonan? Semua pelaku usaha dapat mendaftarkan sendiri tanpa perlu diwakilkan kepada notaris. Tidak perlu. Ya, sendiri dia kalau minta tolong ke notaris ya dipersilahkan ya. Saya mau beres saja, saya sekian ya, terima ya, kita tentu bersenang hati ya. Tergantung ya berapa kita mau ya, terserah ya. Anggap aja kita batu-batu dapat belanja gitu istilahnya ya, tapi jangan difokuskan yang penting ya. Jadi tahapannya pertama mendaftar seperti biasa ya di ptpahu.go.id, kemudian memasukkan kode billing, bukti biaya penerimaan negara bukan pajak besar 50.000, kemudian mengisi form pendaftaran ya, nama, tempat kedudukan usaha, jangka waktu berdiri, maksud, tujuan, jumlah modal dasar tempatkan di store yang nominal, serta alamat perseroan. Form pendaftaran yang masuk yang akan direview, diperiksa oleh tim evaluator dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu Menteri akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik dan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha jika sertifikat ini sudah terbit. Kemudian pelaku usaha ya dapat mencetak sendiri sertifikatnya secara mandiri di kertas folio ukuran F4 ya. Isinya kira-kira ini pernyataannya, pernyataan pendirian ya, nama PT-nya apa, tempat kedudukan, alamat lengkap, jangka waktu berakhirnya, maksud tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, tempat kerja. Jadi semua sama kayak PT biasa ya. Kemudian masa berlaku dan lama pengurusannya ya, masa berlaku itu seumur hidup ya. Selama perusahaan tidak melanggar ketentuan pendirian dan mengalami perubahan kriteria ya, sebagai PT perorangan dan menjadi PT tertutup ya. Masa pengurusannya langsung jadi secara langsung ya, secara online selama tidak ada permasalahan ya terkait nama yang dipilih dan alamat. 2 hari kemudian akan dikirim NPWP atas nama PT tersebut ya. Nah, seperti ini modelnya sertifikat ya, sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan ya. Jadi di sini dikatakan judulnya sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan ya. Ya, kemudian baru di bawah nomor 6 PT-nya. Jadi tidak ada sertifikat pendaftaran pendirian PT perorangan ya, bukan, tapi sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Di bawahnya baru PT ya. Kemudian permodalannya ya, kita sudah sama bahas ya, kalau ini tidak ditentukan berapapun, tidak ada, tapi maksimal adalah dikatakan di situ adalah 1 miliar ya, 1 miliar ya. Jadi bisa maksimal adalah 1 miliar dan biasanya 1 miliar ya. Dan kalau Marco kecil ya, kalau kecil dia adalah 5 miliar ya. Modal dasarnya seperti biasa ya,
20% daripada modal dasar harus ditempatkan ya, 20% modal ditempatkan dan 100% modal yang di sektor ini adalah 100% dari modal yang ditempatkan ya, dan harus dibayarkan ke rekening. Rekening ini yang kemarin ya sempat ya di beberapa bank ditolak ya, harus dibuat dengan akta notaris. Nah, inilah yang buat kebingungan para pelaksanaan awalnya. Ternyata dalam prakteknya, dalam pendirian ini, peraturan perundang-undangan ini tidak disiapkan, tidak dikoordinasikan dengan dunia perbankan ya, sehingga kelabakan mereka mengatakan ya setiap pendirian PT harus dengan akta notaris, dan itu menjadi akhirnya sekarang sudah diketahui dan tidak perlu lagi dengan akta notaris ya, jadi mereka perlu cukup dengan. Tetapi di dalam prakteknya mereka yang mendirikan PT perorangan ini masih saja ya ingin dengan akta notaris ya, masih ingin ya, apalagi kalau mereka itu sudah sering ya mungkin mendirikan PT sebelumnya, PT biasa atau PT tertutup ya, sehingga dia juga sangat menginginkan karena dia ingin mencoba mendirikan PT perorangan ini. Ternyata dia sama ya Bu sekalian, kalau sudah terbiasa dengan PT tertutup, seperti kalau PT yang mundur malah dia canggung ya, jadi seperti turun ya, dari turun peringkat ya. Coba kayak orang menggunakan sebuah handphone ya, handphone yang iPhone ya, kalau boleh kita sebut namanya, yang sudah terbiasa dia nggak bisa lagi handphone biasa karena ketinggian dan apa yang dirasakan itu dan kenikmatannya itu tidak dinilai apapun ketika dia disuruh turun ya, mohon maaf ke Android misalnya, kayaknya agak sulit ya, agak sulit, dia terbiasa dengan sistem yang digunakan di dengan iPhone misalnya, dia tidak mau lagi mundur ya, jadi sama kayak gitu ya modelnya. Jadi ketika pengusaha sudah terbiasa dengan PT perorangan walaupun mahal, tapi yang dirasakan itu manfaatnya lebih besar, jadi sebenarnya dia tidak peduli ya PT perorangan mau modal 50.000 ya. Nah, ini enggak. Tapi kalau orang yang baru-baru biasa membuat usaha, baru belajar, ini baru belajar. Dan banyak yang tidak sedikit ya, mereka itu ada yang bingung dan menyesal ya. Kenapa? Karena dia kalau ingin meningkatkan modal, kalau maju berkembang, ya ini jadi PT biasa atau PT tertutup. Makanya harus dilakukan adalah perubahan. Maka pasal 17 Permen 21 Hukum HAM 21 2021 harus dibuat dengan akta perubahan oleh akta notaris. Ya, perubahannya oleh akta notaris yang lama dibuat dengan pernyataan, kemudian pernyataan ini didasari. Sebenarnya juga aturannya ya, kalau sudah didirikan ya harus ada mekanisme ya proses seperti ini ya, kita kan belum tahu di aksesnya di AU itu seperti apa, kita belum bisa mengetahui. Nanti bisa kita lihat kembali, dicek di AU perorangan ini ya, mekanismenya seperti apa ya, modelnya ya. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab direksi terhadap keputusan RUPS terhadap PT dalam undang PT dan perorangan dalam sidang kerja? Jadi, tanggung jawabnya. Kalau RUPS jelas, di PT biasa jelas. PT biasa jelas ya Bapak sekalian, tanggung jawabnya jelas ya, bahwasanya RUPS adalah salah satu organ yang dimiliki PT yang tidak dimiliki pekerjaan kewenangannya oleh direksi dan dewan komisaris. Organ RUPS ini sejajar ya dengan direksi dan dewan komisaris, tetapi dia memiliki kewenangan yang tidak dipunyai dan bisa menentukan roda pada perseroan tersebut atau PT tersebut. Di PT perorangan juga ada RUPS, tapi RUPS ya dia menentukan sendiri ya, tidak perlu rapat-rapat sendiri ya, dia sendiri tunggal ya, selama dia tidak bertentangan dengan aturan hukum ya. Kalau di PT biasa ya siapapun bisa tidak setuju, tidak terima keputusan, tapi kalau quorum ya sudah quorum harus dipenuhi. Kalau di PT tertutup ini nggak ada quorum-quorumnya karena dia memang satu-satunya tunggal ya, maka dalam ini dia hanya bisa didirikan, tidak boleh dan tidak kurang lagi satu orang. Kalau dalam
PT perorangan, ya, maka pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat perseroan serta tidak bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki. Ya, lagi pemegang saham pada PT perorangan ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat, tidak bertanggung jawab melebihi ya jumlah saham yang dimiliki. Ya, walaupun satu orang ya dia juga direksi merangkap pemegang saham ya, tapi dia sifatnya tetap terbatas ya, tidak perorangan. Walaupun namanya PT perorangan, tapi tanggung jawabnya tetap sebatas terbatas dalam halnya pada PT tersebut ya, tidak bisa disentuh harta-harta pribadinya dibandingkan dengan badan usaha seperti CV, firma dan juga persekutuan perdata. Jadi telah banyak ya Bapak sekalian ya tahun-tahun lalu ya sudah cukup banyak ya, sudah menjamur perorangan ini dan sudah banyak ya itu sudah ribuan ya PT perorangan. Jadi itulah kira-kira kalau kita lihat dalam PT perorangan itu yang persyaratannya tidak rumit ya. Dibandingkan dengan PT biasa, kita sudah semua mengetahui ya, ini harus disiapkan ya nama PT sama kayak PT perorangan juga nama PT sama 3 nama sesuai PP 43 2011 ya, tujuan sama ya. Ini perbandingannya tidak ada beda ya, sekali. Kalau PT biasa sudah sama-sama kita tahu ya. Itu kewenangannya adalah dalam hal ini tadi sudah sebutkan ada UPS, direksi, komisaris, ya, kepala aktanya ini PT biasa. Nah, ini sudah sama ketahui ya, ada 20 pasal ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini kalau PT biasa ini ya, Bapak sekalian, ya, ini kita ulang-ulang kembali. Ini adalah salah satu pasal dalam anggaran dasar yang disebut dengan anggaran dasar. Yang disebut anggaran dasar PT itu adalah di pasal 1, pasal 2, 3, 4, dan juga tentang perubahan status dari PT tertutup ke PT terbuka. Nah, itu disebut dengan perubahan anggaran dasar. Itu makna utamanya harus kita pahami. Kalau PT biasa itu yang disebut perubahan anggaran dasar itu bukan perubahan akta pendirian awal itu semua, tidak, tapi hanya pasal-pasal ini. Ya, itu ada di pasal 8 dari undang-undang. Ya, dikatakan anggaran dasar itu termasuk apa ya di peraturan pemerintah 8/2021 ya tentang PT ini. Anggaran dasar itu adalah nama ya, nama tempat kedudukan ya, nama tempat kedudukan, kemudian jangka waktunya pasal 2 itu termasuk anggaran dasar ya. Statusnya dulu 75 tahun berubah menjadi tidak terbatas atau diperpanjang. Kemudian maksud tujuan, ini sesuai dengan KBLI, sesuai dengan KBLI ya. Pasal 4 ya. Maksud tujuan ini itu contoh adalah ini di pedagang besar. Saya itu adalah pasal 3 ya. Kalau pasal 4 modal ya, seperti ini modal, ini pasal 4 ya. Nah, ini modal dasar berubah dia tingkatkan haknya. Dan ditingkatkan modal dasarnya, ditingkatkan modal ditempatkan di store itu adalah masuk perubahan anggaran dasar. Ya. Kalau perubahan data apa? Ya, satu lagi adalah perubahan anggaran dasar dan satu lagi perubahan data. Jadi ada 2 anggaran dasar dan data. Kalau data itu adalah di pasal 20. Ya. Kalau kita mendirikan PT, kalau ditanya perubahan anggaran dasar itu apa? Itu jawabannya yang 1, 2, 3, 4. Nggak perlu kita lihat lagi. Apa ya? Tanya-tanya orang nggak perlu. Jadi kuncinya di situ. Ya, kalau pasal 20 apa? Itu perubahan data ditambah dengan perpanjangan masa jabatan. Itu perubahan data namanya. Direksi berubah, komisaris berubah, jual beli saham ya, selama modalnya tidak ditingkatkan, modal dasarnya tidak ditingkatkan, modal stornya tidak ditingkatkan, modal dasarnya tidak diturunkan, modal stornya tidak diturunkan, turun naik, tingkatkan diturunkan itu adalah perubahan anggaran dasar ya. Nah, ini nggak perlu kita lihat, paling kita lihat dalam masa jabatannya dan juga tahun buku. Nah, ini pasal 20. Pasal 20 ini adalah ketentuan penutup. Nah, itu perbedaannya Bapak sekalian kita lihat ya di dalam PT perorangan itu yang paling
Itu yang harus kita ketahui ya. Harus kita ketahui ya. Itu yang paling penting harus kita pahami di dalam PT perorangan. Kuncinya adalah bahwasanya di PT perorangan, PT biasa ini perbedaan. Lalu bagaimana kalau meningkatkan ya, di pasal 17 dikatakan di sekalian bahwasanya di Peraturan Hukum HAM 2017 ayat 2-nya bahwa kalau PT perorangan ini ingin berubah statusnya atau ingin ditingkatkan menjadi PT PT tertutup, PT biasa, dia bisa dibuatkan dengan perubahan ya, perubahan PT tertutup PT terbuka PT perorangan tadi ya, perubahan judulnya perorangan. Ya, tapi belum ada istilahnya draft atau contoh yang diamanahkan oleh Atro. Kalau dulu draftnya PT ini kan ya sudah disepakati, ya saja melalui organisasi disepakati, dari kementerian juga ada contohnya seperti juga koperasi ya, itu sudah disampaikan ya. Maka dalam hal ini inilah perbedaannya ya PT biasa dan PT tertutup yang kita lihat ya. Jadi walaupun tidak ada contohnya, sekalian ya kita juga belum bisa memastikan apakah ya. Tapi kalau ada amanah daripada peraturan ya dari Menteri Kominfo, kita juga tidak ada persoalan. Yang tidak boleh itu dilakukan adalah menegaskan akta pendirian PT perorangan. Itu yang kita hindari. Jadi kalau dia ingin meningkatkan ya menjadi PT tertutup, nah, ini kalau di amanahnya boleh melakukan perubahan ya melalui akta notaris ya. Di situ judul perubahan PT, perubahan surat terbatas PT ya. Nanti kita usahakan ya, saya belum menemukan contohnya karena memang belum pernah, karena memang belum ada ya, karena hanya membaca dari peraturan ya. Tapi kita bisa menganalisa karena notaris ini kan juga membuat akta itu dalam bidang hukum perdata perjanjian ya. Kalau ada yang ditentukan dalam undang-undang atau pokok perdata itu dengan perjanjian bernama ya. Kalau tidak ditentukan berarti kita notaris membuat perjanjian tidak bernama, berarti ya notaris melakukan penemuan hukum ya, membuat improvisasi tetapi tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk terutama tentu saja dengan undang-undang jabatan notaris. Jadi tidak bisa kita semena-mena, walaupun kita diberi kebebasan membuat akta ya, melakukan penemuan hukum, improvisasi terhadap akta yang diberi kewenangan kepada kita notaris. Tetapi kita juga harus tidak boleh melanggar daripada aturan undang-undang, karena kita menjalankan jabatan secara atributif ya, berdasarkan aturan yang ada di undang-undang. Cuma sekalian ya, kalau kita kedatangan mereka mendirikan ini ya, saat ini belum ada ya sosialisasi terhadap pasal 17 ayat 2 ini tentang kalau PT itu ditingkatkan ya menjadi PT tertutup ya. Jadi belum ada draftnya. Nanti kalau ada kita bisa usahakan dan kita bagikan kepada teman-teman semua ya. Nah, inilah kira-kira Bapak sekalian